Apakah kamu pernah merasa hidupmu seperti berputar tanpa arah? Meski kamu sudah bekerja keras setiap hari, banyak dari kita hanya diajarkan satu hal, cara mencari uang. Tapi sangat jarang yang benar-benar diajarkan cara memutarkan uang itu. Apa yang kamu pelajari di sekolah belum cukup. Belum cukup untuk memahami kekuatan sejati uang. Sekarang saatnya membuka mata. Mari kita bahas 10 cara yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah yang bisa membuatmu mengendalikan arus keuanganmu sepenuhnya. Kita semua tahu, bekerja keras itu penting. Tapi, apakah kamu tahu bahwa uang seharusnya bekerja lebih keras untukmu? Salah satu langkah awal untuk memutarkan uang adalah dengan memahami konsep time value of money, nilai waktu uang. Apa maksudnya? Jika kamu hanya menyimpan uang di bawah bantal atau menabung tanpa pernah menginvestasikannya, kamu sedang kehilangan peluang. Peluang untuk membuat uangmu tumbuh. Bayangkan jika kamu menyisihkan uang sedikit demi sedikit setiap bulan. Lalu kamu taruh di tempat yang tepat, saham, reksadana, atau obligasi. Dalam jangka waktu tertentu, uangmu bisa berkembang dengan pesat. Ketika kamu mulai sadar bahwa uang yang kamu simpan hari ini bisa tumbuh jauh lebih besar di masa depan, kamu akan berpikir dua kali sebelum membiarkannya teronggok tanpa arah. Itulah kenapa belajar tentang time value of money adalah fondasi mutlak untuk memutarkan uangmu dengan cerdas. Selanjutnya, mari kita bicara soal sesuatu yang sering diabaikan, tapi penting, dana darurat. Kamu mungkin sering dengar, menabung itu penting. Tapi, apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapi hal-hal tak terduga dalam hidupmu? Kita semua tahu, kehidupan tak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Kecelakaan, kerusakan rumah, atau kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Dan saat itu datang, tanpa dana darurat, kamu bisa langsung terjebak dalam tekanan keuangan. Disinilah pentingnya punya benteng pertahanan. Dana darurat yang baik adalah yang bisa menutupi biaya hidupmu selama 3-6 bulan. Bukan untuk belanja, bukan untuk liburan, tapi untuk satu hal, menjaga kamu tetap berdiri saat badai datang. Dengan dana darurat, kamu bisa tetap berpikir jernih, mencari solusi tanpa panik. Ini bukan hanya soal angka di rekening. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dan kestabilan finansial. Tahu nggak sih bagaimana orang kaya bisa tetap kaya bahkan setelah bayar pajak? Jawabannya satu, mereka tahu cara bermain cerdas. Mereka tak hanya kerja keras, mereka juga menguasai strategi yang bernama tax planning. Kita sering merasa pajak itu beban. Setiap gaji dipotong, setiap keuntungan kena tarif. Tapi faktanya, ada cara legal dan sah untuk meminimalkan beban pajakmu. Tax planning bukan trik curang. Ini adalah seni mengatur penghasilan, investasi, dan pengeluaran dengan cerdas. Contohnya, menggunakan rekening pensiun, dana pendidikan, atau instrumen lain yang bebas pajak. Orang kaya tahu, pajak adalah bagian dari permainan, dan mereka memainkan permainan itu dengan strategi. Mereka tak hanya mengandalkan gaji, mereka menyusun arsitektur keuangan dengan berbagai instrumen yang membuat pajak bekerja untuk mereka. Dengan tax planning yang tepat, kamu bisa menyimpan lebih banyak dan memutarkannya kembali ke investasi yang lebih menguntungkan. Ini bukan tentang menghindari kewajiban. Ini tentang menggunakan aturan dengan bijak. Berikutnya, kita bahas salah satu senjata rahasia para pebisnis dan investor sukses. Namanya leverage. Apa itu leverage? Leverage adalah kemampuan menggunakan sumber daya orang lain untuk memperbesar keuntunganmu sendiri. Misalnya, kamu meminjam dana untuk membeli properti yang sebenarnya belum bisa kamu beli dengan uangmu sendiri. Tapi, ketika nilai properti itu naik, keuntunganmu melonjak. Ini adalah cara cerdas untuk mempercepat pertumbuhan finansial. Tapi ingat, leverage itu seperti pisau bermata dua. Jika kamu tidak memahami risikonya, jika kamu terlalu agresif, kamu bisa terjebak dalam utang yang menghancurkan. Itulah kenapa menggunakan leverage harus dengan perhitungan. Harus ada strategi, harus ada rencana cadangan. Tapi, jika kamu tahu kapan dan bagaimana menggunakannya,
Leverage bisa jadi alat luar biasa untuk memutarkan uang dengan kecepatan yang tidak bisa kamu capai sendirian. Pernah bertanya, kenapa sebagian orang bisa melipat gandakan uang mereka, sementara yang lain hanya cukup untuk bertahan? Jawabannya ada di satu kata: pasar. Orang-orang sukses, mereka menguasai pasar. Mereka tidak hanya duduk menunggu peluang, mereka menciptakannya. Mereka mempelajari pasar saham, obligasi, properti, bahkan pasar digital. Mereka paham bagaimana membaca tren, menilai momentum, dan bertindak tepat waktu. Misalnya, membeli saham saat harganya undervalued, atau berinvestasi di properti yang lokasinya sedang berkembang. Dalam beberapa tahun, nilai aset itu bisa meroket. Tentu, ini butuh waktu, butuh pembelajaran, dan butuh ketekunan. Tapi hasilnya luar biasa. Jangan hanya menabung, karena uang yang hanya ditabung tidak berkembang. Mulailah belajar membaca pasar, karena di sanalah peluang emas tersembunyi. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu konsep paling penting, tapi juga paling sering disalahpahami: passive income. Setiap hari, kita bekerja keras, menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran demi satu tujuan, mendapatkan uang. Tapi, apakah kamu mau terus bekerja seumur hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar? Orang-orang yang benar-benar berhasil tahu satu hal: mereka tidak bekerja demi uang selamanya. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Inilah kekuatan penghasilan pasif. Contohnya, royalti dari buku yang kamu tulis, pendapatan sewa dari properti yang kamu miliki, dividen dari saham yang terus mengalir, bahkan saat kamu tidur. Inilah penghasilan yang tidak tergantung pada waktu dan tenaga setiap hari. Inilah cara untuk benar-benar bebas secara finansial. Mulailah dari yang kecil. Coba temukan sumber passive income yang sesuai dengan minat dan keahlianmu. Karena pada akhirnya, bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih cerdas. Pernah dengar istilah side hustle? Pekerjaan sampingan yang bisa kamu mulai tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Dan percayalah, ini bukan cuma tren, ini adalah peluang emas. Side hustle bisa berupa apa saja: menjual produk online, menjadi freelance designer, atau menawarkan jasa konsultasi di bidang yang kamu kuasai. Kelebihannya, fleksibel. Bisa kamu mulai dengan waktu luang. Dan kalau sudah berjalan baik, kamu bisa mengembangkannya lebih besar, bahkan jadi bisnis utamamu. Tapi yang paling penting adalah ini: side hustle membuka pintu untuk menambah penghasilan dan mengasah potensi diri yang selama ini mungkin tersembunyi. Ini bukan soal mencari uang tambahan semata. Ini soal memberi ruang untuk tumbuh. Karena setiap langkah kecil bisa jadi lompatan besar dalam perjalanan finansialmu. Dan sekarang, saatnya membahas prinsip yang menjaga kekayaan tetap bertahan: diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Sederhananya, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Jangan andalkan satu sumber. Jangan pertaruhkan semuanya di satu tempat. Bayangkan kalau seluruh uangmu diinvestasikan di satu saham, dan saham itu jatuh. Dalam sekejap, semuanya hilang. Tapi, jika kamu menyebarkan investasimu ke berbagai sektor dan aset, saham, reksadana, emas, properti, maka kamu membangun jaring pengaman. Jika satu jatuh, yang lain tetap berdiri. Dan saat pasar bergejolak, kamu tetap stabil. Diversifikasi bukan cuma strategi investasi. Ini adalah cara berpikir. Cara meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi. Dengan diversifikasi, kamu tidak hanya menjaga hartamu, kamu membangun ketenangan. Salah satu cara paling cerdas untuk memutarkan uang bukan dengan langsung mencari peluang, tetapi dengan mengembangkan keterampilanmu. Karena keterampilan bernilai tinggi adalah aset, dan aset itu bisa menghasilkan selama kamu terus merawat dan mengasahnya. Dunia terus berubah, teknologi berkembang, pekerjaan lama menghilang, pekerjaan baru bermunculan. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan satu keahlian, satu pekerjaan, atau satu cara. Kamu harus terus belajar, terus beradaptasi. Keterampilan seperti coding, digital marketing, desain, analitik,
Itu bukan sekadar tambahan, itu adalah mata uang baru di dunia modern. Dan jika kamu merasa nggak punya waktu untuk belajar, ingat, investasi terbaik yang pernah kamu buat adalah pada dirimu sendiri. Setiap ilmu yang kamu pelajari adalah batu loncatan menuju peluang karir yang lebih tinggi atau bahkan bisnis milikmu sendiri. Jangan tunda. Mulailah sekarang dan buka pintu yang selama ini tertutup. Sekarang kita masuk ke salah satu hal yang paling membedakan mereka yang sukses dan mereka yang hanya menonton dari pinggir lapangan, mengambil risiko yang dihitung. Di sekolah, kita diajarkan untuk bermain aman, tapi di dunia nyata, kadang kamu harus berani bertaruh. Bukan asal nekat, tapi dengan perhitungan yang matang. Contohnya, berinvestasi di saham saat pasar jatuh, membeli properti di lokasi yang sedang berkembang, atau memulai bisnis kecil dari tabungan yang kamu sisihkan selama ini. Setiap peluang besar selalu datang dengan risiko, tapi risiko tanpa rencana adalah bencana. Kunci utamanya, lakukan riset, pahami konsekuensinya, siapkan strategi keluar, baru ambil langkah. Karena kadang, kesempatan tidak akan datang dua kali, dan satu keputusan berani bisa mengubah hidupmu selamanya. 10 cara ini mungkin tidak pernah kamu temukan di buku pelajaran, tapi ketika kamu mulai menerapkannya, dunia uang akan terlihat sangat berbeda. Kamu akan melihat bahwa uang bukan hanya soal bekerja siang malam, tapi soal bagaimana kamu mengaturnya, memutarkannya, dan menjadikannya alat untuk kebebasan. Setiap langkah, dari investasi, diversifikasi, hingga passive income, adalah bagian dari permainan. Permainan yang bisa kamu menangkan. Tapi, kemenangan itu tidak datang dari keberuntungan. Ia datang dari pengetahuan, disiplin, dan keberanian untuk bertindak. Jadi mulai sekarang, berhenti hanya mengejar uang. Mulailah belajar bagaimana uang bisa bekerja untukmu. Jangan tunggu kesempatan itu datang, ciptakan sendiri. Dunia finansial kini ada di tanganmu. Dan saatnya, kamu mulai memutarkan uangmu dengan cerdas. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan memberikan perspektif baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Aktifkan juga notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan video-video yang akan bantu kamu menjadi lebih bijak secara finansial. Dan aku pengen tahu, dari 10 cara yang tadi kita bahas, mana yang paling ingin kamu coba duluan? Tulis di kolom komentar, aku akan baca dan jawab satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu punya kendali atas keuanganmu. Sekarang saatnya bertindak.